Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga kalian sehat selalu dan bahagia selalu. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker dan terus jaga kebersihan. Oke? Nah, baiklah. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan perbandingan tingkat kesehatan 4 bank dengan metode RBBR, di mana ada Bank Mandiri tahun 2018, ada Bank BTN tahun 2018, ada Bank BRI tahun 2019, dan juga ada Bank BNI tahun 2019 dengan mata kuliah Praktikum Analisa Laporan Keuangan Bank. Nah, sebelum itu saya juga akan memperkenalkan teman-teman anggota kelompok saya. Yang pertama ada Fani Febrianti, yang kedua ada Elvi Fitria, yang ketiga ada Melia Setia Andani, yang keempat ada saya sendiri Kairunisa, yang kelima ada Suci Sakila, yang keenam ada Yuni Dwi Rahayu. Nah, pasti teman-teman semua penasaran bukan dengan tingkat kesehatan 4 bank tersebut? Apakah dia sehat, tidak sehat, cukup sehat, atau kurang sehat? Nah, makanya jangan di skip ya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang rasio NPL. Sebelum masuk ke rasio NPL, saya akan menjelaskan tentang metode RBBR. Nah, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 13/1/PBI 2011, itu dasar penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan RBBR merupakan penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil kinerja dan profil risiko yang meliputi 4 faktor, yaitu pertama profil risiko, kedua GCG, ketiga rentabilitas, dan keempat permodalan. Nah, untuk rumus dari analisis laporan keuangan bank, pengaruhnya transaksi terhadap rasio itu A sama dengan B per C. Dapat dijelaskan di mana hubungan A dengan C itu adalah berbanding terbalik. Maksudnya, jika nilai C naik, maka nilai A akan turun. Jika nilai C turun, maka nilai A akan naik. Nah, untuk hubungan A dengan B itu berbanding lurus. Maksudnya, jika nilai B naik, maka nilai A akan naik. Jika nilai B turun, maka nilai A akan turun. Langsung masuk ke rasio NPL. Nah, di sini kita terlebih dahulu melihat tabel Bank Mandiri. Di tabel Bank Mandiri itu kredit bermasalah menurun dan total kredit meningkat. Nah, berdasarkan tabel ini dapat dilihat pada Bank Mandiri terdapat menurunnya jumlah kredit macet. Berarti debitur itu tidak mengalami masalah dalam pembayaran kreditnya. Hal ini tidak menyebabkan berkurangnya kas yang diterima oleh bank karena pelunasan kredit. Alasannya yaitu menurunnya kredit macet akan menurunkan rasio NPL karena NPL berbanding lurus dengan kredit bermasalah, dan menurunnya jumlah kredit macet itu akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah kredit. Jumlah kredit tetap, namun proporsi nilai kredit macet dari total kredit saja yang meningkat. Nah, semakin kecil nilai NPL, maka semakin sehat suatu bank. Dalam hal ini, rasio NPL menurun berarti tingkat kesehatan bank menjadi meningkat. Selanjutnya dapat kita lihat di tabel Bank BNI. Di tabel Bank BNI juga sama, kredit bermasalah menurun, total kredit meningkat. Nah, di sini kita lihat Bank BNI itu terdapat menurunnya jumlah kredit macet, berarti debitur tidak mengalami masalah dalam pembayaran kreditnya. Hal ini tidak menyebabkan berkurangnya kas yang diterima oleh bank karena pelunasan kredit. Begitu juga dengan alasannya, sama dengan Bank Mandiri. Menurunnya kredit macet akan menurunkan rasio NPL karena NPL itu berbanding lurus dengan kredit bermasalah. Menurunnya jumlah kredit macet itu akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah kredit. Jumlah kredit tetap, namun proporsi nilai kredit macet dari total kredit saja yang meningkat.
Nah, semakin kecil nilai NPL, maka semakin sehat suatu bank. Dalam hal ini, rasio NPL menurun berarti tingkat kesehatan bank menjadi meningkat. Nah, sekarang kita fokus kepada tabel Bank BRI. Di tabel Bank BRI dapat kita lihat bahwa kredit bermasalah itu menurun dan total kredit meningkat. Nah, pada Bank BRI ini terdapat menurunnya jumlah kredit. Berarti itu debitur tidak mengalami masalah dalam pembayaran kreditnya. Hal ini tidak menyebabkan berkurangnya kas yang diterima oleh bank karena pelunasan kredit. Nah, alasannya yaitu menurunnya kredit macet itu akan menurunkan rasio NPL karena NPL berbanding lurus dengan kredit bermasalah. Menurunnya jumlah kredit macet akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah kredit. Jumlah kredit tetap, namun proporsi nilai kredit macet itu dari total kredit saja yang meningkat. Semakin kecil nilai NPL, maka semakin sehat suatu bank. Dalam hal ini, rasio NPL menurun, berarti tingkat kesehatan bank juga menjadi meningkat. Nah, selanjutnya pada Bank BTN, itu kredit bermasalah meningkat, total kredit menurun. Pada Bank BTN ini terdapat meningkatnya jumlah kredit macet, itu berarti debitur mengalami masalah dalam pembayaran kreditnya. Hal ini menyebabkan berkurangnya kas yang diterima oleh bank karena pelunasan kredit. Nah, alasannya meningkatnya kredit macet akan meningkatkan rasio NPL karena NPL berbanding lurus dengan kredit bermasalah. Meningkatnya jumlah kredit macet itu tidak berpengaruh. Artinya, tidak berpengaruh terhadap peningkatan jumlah kredit. Jumlah kredit tetap, namun proporsi nilai kredit macet dari total kredit yang meningkat itu semakin kecil nilai NPL, maka semakin sehat suatu bank. Dalam hal ini rasio NPL meningkat, berarti tingkat kesehatan bank menjadi menurun. Untuk yang selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai rasio LDR atau loan to deposit ratio. Rasio ini membandingkan total kredit dengan dana pihak ketiga non-bank seperti tabungan, giro, dan deposito berjangka. Dengan rumus yaitu total kredit yang dibagi dengan dana pihak ketiga, sehingga menghasilkan persentase nilai LDR untuk kualitas kreditnya. Untuk bank yang pertama yaitu Bank Mandiri yang memiliki total kredit sebesar Rp664.427.171 dan dana pihak ketiga sebesar Rp670.547.510 sehingga menghasilkan nilai LDR sebesar 99,08% dengan peringkat 3 dan predikat cukup sehat. Pada bank tersebut, kredit bermasalah meningkat, sedangkan total kreditnya menurun. Menurunnya jumlah kredit menyebabkan bertambahnya kas yang diterima oleh bank. Bank mengambil kebijakan untuk menambah jumlah kredit yang akan ia berikan. Hal ini menyebabkan total jumlah kredit menjadi bertambah. Selain itu, kredit nilainya bertambah. Hal ini berarti bank tidak menerima pelunasan atas kredit yang ia berikan, sehingga tidak akan menerima kas sebesar kredit yang dilunasi. Bertambahnya jumlah kredit, maka akan menambah pula pendapatan pada bank, pendapatan bunga pada bank. Total kredit bertambah sebanding dengan nilai rasio dari LDR. Hal ini berarti nilai rasio LDR juga akan bertambah. Semakin kecil nilai rasio LDR, semakin sehat pula suatu bank. Apabila perhitungan LDR menunjukkan angka rasio yang tinggi, berarti bank tersebut meminjamkan seluruh dana yang ia miliki. Dengan demikian, bank tersebut relatif tidak liquid. Sebaliknya, jika hasil LDR rendah, maka sebuah bank disebut liquid dengan kelebihan kapasitas dana yang dipinjamkan. Untuk yang kedua yaitu Bank BNI. Bank BNI pada tahun 2019 memiliki nilai total kredit sebesar Rp556.770.947
dengan total dana pihak ketiga sebesar Rp502.554.406, sehingga menghasilkan presentasi LDR senilai 110,8% dengan peringkat 4 dan predikat kurang sehat. Kredit bermasalahnya meningkat dan total kreditnya menurun. Menurunnya jumlah kredit menyebabkan berkurangnya kas yang diterima oleh Bank BNI. Bank mengambil kebijakan untuk mengurangi jumlah kredit yang akan ia berikan. Hal ini menyebabkan total jumlah kredit menjadi berkurang. Selain itu, ketika kredit nilainya berkurang, hal ini berarti bank menerima pelunasan atas kredit yang ia berikan, sehingga penerimaan kas sebesar kredit yang dilunasi. Berkurangnya jumlah kredit yang diberikan maka akan mengurangi pendapatan bunga pada bank tersebut. Total kredit sebanding dengan rasio LDR. Hal ini berarti rasio LDR juga akan berkurang seperti total kredit yang menurun. Semakin kecil nilai rasio LDR, semakin sehat suatu bank. Apabila perhitungan LDR menunjukkan angka rasio yang tinggi, berarti bank tersebut meminjamkan seluruh dana yang ia miliki. Dengan demikian, bank tersebut bersifat tidak likuid. Sebaliknya, jika LDR rendah, maka sebuah bank disebut likuid atau bersifat likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang ia pinjamkan. Untuk bank selanjutnya yaitu Bank BRI. Pada tahun 2019, total kredit yang dimiliki Bank BRI senilai Rp431.193 dengan total DPK senilai Rp996.377.825, sehingga menghasilkan presentase LDR sebesar 88% dengan peringkat 3 dan predikat cukup sehat. Kredit bermasalah meningkat dan total kreditnya menurun. Menurunnya jumlah kredit menyebabkan bertambahnya kas yang diterima oleh bank. Bank mengambil kebijakan untuk menambah jumlah kredit yang akan ia berikan. Hal ini menyebabkan total jumlah kredit menjadi bertambah. Selain itu, ketika kredit nilainya bertambah, nilai ini berarti bank tidak menerima pelunasan atas kredit yang ia berikan. Hal ini berarti ia tidak akan menerima kas sebesar kredit yang dilunasi. Bertambahnya jumlah kredit yang diberikan, maka akan menambah pendapatan bunga pada bank. Total kredit bertambah sebanding dengan rasio LDR, di mana LDR juga akan bertambah. Semakin kecil nilai rasio LDR, semakin sehat suatu bank. Apabila perhitungan LDR menunjukkan angka rasio yang tinggi, berarti bank tersebut meminjamkan seluruh dana yang dimilikinya. Dengan demikian, bank tersebut relatif tidak likuid. Sebaliknya, jika hasil LDR rendah, maka sebuah bank disebut likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan. Untuk bank terakhir yaitu Bank BTN, di tahun 2018 total kredit yang dimiliki senilai Rp4.967.447 dan nilai dana pihak ketiganya sebesar Rp18.794.497, sehingga menghasilkan presentasi LDR sebesar 26% dengan peringkat 1 dan predikat sangat sehat. Kredit bermasalah yang dimiliki meningkat, sedangkan total kreditnya menurun. Menurunnya jumlah kredit menyebabkan bertambahnya kas yang diterima oleh Bank BTN, sehingga bank mengambil kebijakan untuk menambah jumlah kredit yang akan ia berikan. Hal ini menyebabkan total jumlah kredit menjadi bertambah. Selain itu, ketika kredit nilainya bertambah, hal ini berarti bank tidak menerima pelunasan atas kredit yang ia berikan. Hal ini berarti ia tidak akan menerima kas sebesar kredit yang dilunasi. Bertambahnya jumlah kredit yang diberikan maka akan menambah pendapatan bunga bank. Total kredit bertambah sebanding dengan rasio LDR, di mana rasio LDR juga akan bertambah. Semakin kecil rasio LDR, semakin sehat suatu bank.
Apabila perhitungan LDR menunjukkan angka rasio yang tinggi, berarti bank tersebut meminjamkan seluruh dana yang ia miliki. Dengan demikian, bank tersebut bersifat tidak liquid. Sebaliknya, jika hasil LDR rendah, maka sebuah bank disebut liquid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan. Perbandingan tingkat kesehatan bank menurut rasio LDR dari keempat bank tersebut. Untuk tingkat pertama dipegang oleh Bank BTN dengan presentase 26% dengan predikat sangat sehat. Untuk peringkat kedua dipegang oleh Bank BRI dengan presentase 88% dan predikat cukup sehat. Untuk bank ketiga yaitu oleh Bank Mandiri dengan presentase sebesar 99,08% dengan predikat cukup sehat. Untuk yang terakhir yaitu ada Bank BNI dengan presentase 110,8% dengan predikat kurang sehat. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu rasio NIM atau Net Interest Margin. Dalam mengukur tingkat kesehatan bank menggunakan rasio NIM ini mengukur seberapa besar perbedaan pendapatan dari bunga yang dihasilkan dengan nilai bunga yang telah dibayarkan. Rumus untuk menghitung NIM ini yaitu pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata aktiva produktif dikali 100%. Jika hasil perhitungan NIM semakin tinggi, maka semakin sehat suatu bank atau ketika standar rasionya lebih besar dari 5%. Berikut data hasil analisa rasio NIM beberapa bank, yaitu Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BTN. Di sini dapat dilihat predikat keempat bank. Terdapat Bank BNI predikat sangat sehat yaitu peringkat 1, lalu Bank Mandiri peringkat 1 kategorinya sangat sehat, lalu Bank BRI peringkat 1 dengan kategori sangat sehat, lalu dan Bank BTN peringkat 3 dengan kategori cukup sehat. Jadi dapat dilihat dari kondisi keempat bank ini, kredit bermasalahnya menurun lalu total kreditnya meningkat. Dapat disimpulkan bahwa meningkatnya jumlah kredit menyebabkan berkurangnya kas yang diterima oleh bank. Bank mengambil kebijakan untuk mengurangi jumlah kredit yang akan ia berikan. Hal ini menyebabkan total jumlah kredit menjadi berkurang. Selain itu, ketika kredit nilainya berkurang, berarti bank menerima pelunasan atas kredit yang ia berikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa meningkatnya jumlah kredit menyebabkan berkurangnya kas yang diterima oleh bank. Bank mengambil kebijakan untuk mengurangi jumlah kredit yang ia akan berikan, sehingga menyebabkan total jumlah kredit menjadi berkurang. Selain itu, ketika kredit nilainya berkurang, hal ini berarti bank menerima pelunasan atas kredit yang ia berikan, yaitu berupa kas sebesar kredit yang dilunasi. Maka berkurangnya jumlah kredit yang diberikan juga akan mengurangi pendapatan bunga bank. Berikut perbandingan tingkat kesehatan bank menurut rasio NIM. Ada 3 bank yang berkategori sangat sehat, yaitu Bank BRI dengan persentase 49,9%, lalu Bank Mandiri 11,07%, lalu Bank BNI 9,7%, dan Bank BTN 1,81%. Jadi berdasarkan perbandingan tersebut, maka pendapatan bunga bertambah, dihasilkan rasio NIM-nya juga akan bertambah.
kredit yang diberikan merupakan aktiva produktif, sehingga menambah kredit sama dengan menambah aktiva produktif. Dalam hal ini, aktiva produktif berbanding terbalik dengan NIM. Berarti, jika penambahan pendapatan bunga lebih besar daripada penambahan jumlah kredit, akan menyebabkan nilai NIM bertambah. Maka kesimpulannya yaitu semakin besar nilai NIM, maka semakin bertambah pula tingkat kesehatan suatu bank. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rasio ROA atau disebut juga dengan Return of Asset. Kali ini kita akan membahas mengenai Bank Mandiri pada tahun 2018. Berdasarkan tabel ini, Bank Mandiri berada pada peringkat pertama dengan predikat yang sangat sehat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit bermasalah yang dimiliki oleh Bank Mandiri ini meningkat, sedangkan total kreditnya menurun. Peningkatan jumlah kredit macet berarti debitur mengalami masalah dalam pembayaran kreditnya. Hal ini menyebabkan berkurangnya kas yang diterima oleh bank karena pelunasan kredit. Alasannya, karena kas menurun, maka total aset juga akan menurun, karena kas merupakan bagian dari aset. ROA berbanding terbalik dengan total aset. Hal ini berarti ROA akan meningkat. Semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin meningkat tingkat kesehatan suatu bank. Kredit macet meningkat. Kenapa ROA malah meningkat? ROA dihitung dengan cara laba dibagi dengan total aset. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan perhitungan laba seringkali tidak akurat dibandingkan penggunaan arus kas bersih. Sebagai seorang investor, akan lebih baik kita memperhatikan arus kas perusahaan dibandingkan dengan laba atau rugi yang ia hasilkan. Kenapa? Karena laba yang tinggi belum tentu menggambarkan ketersediaan kas yang cukup untuk pembayaran pengembalian atas modal yang kita investasikan pada suatu perusahaan. Karena kita tahu bahwa laporan laba rugi dibuat berdasarkan prinsip akrual. Yang kedua, kita akan membahas mengenai Bank BNI pada tahun 2019. Dari tabel ini memiliki peringkat pertama dengan predikat yang sangat sehat. Ini sama halnya dengan Bank Mandiri tadi. Dapat disimpulkan juga bahwa kredit bermasalahnya meningkat, sedangkan total kreditnya juga menurun. Berarti debitur mengalami masalah dalam pembayaran kreditnya. Hal ini menyebabkan berkurangnya kas yang diterima oleh bank karena pelunasan kredit. Alasannya juga sama dengan yang tadi, ROA berbanding terbalik dengan total aset. Hal ini berarti ROA akan meningkat. Semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin meningkat tingkat kesehatan yang dimiliki oleh suatu bank. Yang ketiga adalah Bank BRI pada tahun 2019. Pada tabel ini, Bank BRI berada pada peringkat pertama dengan predikat yang sangat sehat. Ini sama halnya dengan bank 2 di atas ini, yaitu dapat disimpulkan kredit bermasalahnya juga meningkat, sedangkan total kreditnya menurun. Dan berarti debitur mengalami masalah dalam pembayaran kreditnya. Hal ini menyebabkan berkurangnya kas yang diterima oleh bank karena pelunasan kredit. Alasannya juga sama dengan yang tadi, ROA berbanding terbalik dengan total aset. Hal ini berarti ROA akan meningkat. Semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin meningkat tingkat kesehatan yang dimiliki oleh suatu bank. Sekarang kita lihat Bank BTN. Nah, di tabel ini Bank BTN memiliki peringkat keempat dengan predikat yang kurang sehat. Artinya, kredit bermasalahnya menurun, sedangkan total kreditnya meningkat. Penurunan jumlah kredit macet berarti debitur tidak mengalami masalah dalam pembayaran kreditnya. Hal ini tidak menyebabkan berkurangnya kas yang diterima oleh bank karena pelunasan kredit. Alasannya, karena kas tidak menurun atau itu berarti bertambah, maka total aset juga akan bertambah atau meningkat. Karena kas merupakan bagian dari aset. ROA berbanding terbalik dengan total aset. Hal ini berarti ROA akan menurun. Semakin rendah nilai ROA, maka akan semakin menurun tingkat kesehatan yang dimiliki oleh suatu bank. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbandingan tingkat kesehatan bank menurut rasio ROA.
persentase rasio ROA apabila memiliki besar dari 2%, maka bank itu dapat dikatakan sangat sehat. Nah, di sini dapat dilihat bahwa Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI memiliki rasio lebih dari 2%, yang artinya ketiga bank ini memiliki predikat yang sangat sehat. Sedangkan kalau dilihat dari Bank BTN memiliki rasio yang kecil dari 2%, yaitu dengan persentase 0,29%, yang artinya Bank BTN ini berada pada peringkat keempat dengan predikat yang kurang sehat. Dan di PPT ini salah ya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baiklah, rasio selanjutnya yaitu rasio CAR atau Capital Adequacy Ratio. Pada Bank BNI tahun 2018, dapat kita tarik kesimpulan pada tabel ini bahwa kredit bermasalahnya meningkat, sedangkan total kreditnya menurun. Meningkatnya jumlah kredit macet berarti debitur mengalami masalah dalam pembayaran kreditnya. Hal ini menyebabkan berkurangnya kas yang diterima oleh bank karena pelunasan kredit tersebut. Alasannya, ketika kas berkurang, maka ATMR juga akan berkurang. CAR berbanding terbalik dengan ATMR. Hal ini berarti rasio CAR akan meningkat. Semakin tinggi rasio CAR, maka akan semakin baik tingkat kesehatan suatu bank. Dalam tabel ini, bahwa predikat kesehatan Bank BNI tahun 2018 itu berada di posisi 1, yang berarti sangat sehat. Selanjutnya pada Bank Mandiri tahun 2019. Pada tabel ini juga kita dapat menarik kesimpulan bahwa kredit bermasalahnya juga meningkat, sedangkan total kreditnya juga menurun. Meningkatnya jumlah kredit macet berarti debitur mengalami masalah dalam pembayaran kredit. Hal ini menyebabkan berkurangnya kas yang diterima oleh bank karena pelunasan kredit. Alasannya, ketika kas berkurang, maka ATMR juga akan berkurang. CAR berbanding terbalik dengan ATMR. Hal ini berarti rasio CAR akan meningkat. Semakin tinggi rasio CAR, maka akan semakin baik tingkat kesehatan suatu bank. Selanjutnya, Bank BRI tahun 2019. Dapat dilihat juga bahwa pada Bank BRI tahun 2019 ini telah terjadi di mana Bank BRI mendapatkan peringkat 1 juga, yaitu peringkat sangat sehat. Dapat dilihat juga bahwa tabel ini berarti kita dapat menarik kesimpulan bahwa kredit bermasalahnya meningkat, sedangkan total kreditnya juga menurun. Meningkatnya jumlah kredit macet berarti debitur mengalami masalah dalam pembayaran kredit. Hal ini menyebabkan berkurangnya kas yang diterima oleh bank karena pelunasan kredit. Ketika kas berkurang, maka ATMR juga akan berkurang. CAR berbanding terbalik dengan ATMR. Hal ini berarti rasio CAR akan meningkat. Semakin tinggi rasio CAR, maka akan semakin baik tingkat kesehatan suatu bank. Selanjutnya Bank BTN tahun 2018. Pada Bank BTN 2018 ini juga mengalami predikat yang sangat sehat, maka kredit bermasalahnya meningkat, sedangkan total kreditnya menurun. Meningkatnya jumlah kredit macet berarti debitur mengalami masalah dalam pembayaran kreditnya. Hal ini menyebabkan berkurangnya kas yang diterima oleh bank karena pelunasan kredit. Ketika kas berkurang, maka ATMR juga akan berkurang. CAR berbanding terbalik dengan ATMR. Hal ini berarti rasio CAR akan meningkat. Semakin tinggi rasio CAR, maka akan semakin baik tingkat kesehatan suatu bank. Inilah perbandingan tingkat kesehatan bank menurut rasio CAR. Dapat dilihat bahwa pada keempat bank ini, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BTN, dan Bank BRI telah terjadi predikat yang sangat sehat. Berarti bank tersebut mengalami tingkat kesehatan yang sangat sehat berdasarkan rasio CAR-nya. Nah, gimana teman-teman semua? Sudah jelas bukan mengenai perbandingan tingkat kesehatan 4 bank tersebut dengan menggunakan metode RBBR, di mana ada rasio NPL, ada rasio LDR, ada rasio NIM, ada rasio ROA, dan juga ada rasio CAR. Nah, jadi di penjelasan sebelumnya, 4 bank tersebut ada yang cukup sehat, ada yang sangat sehat, ada yang kurang sehat, dan ada yang tidak sehat. Jadi kesimpulannya, meningkatnya jumlah kredit macet akan memperburuk nilai rasio NPL. Dapat dilihat bahwa dalam keadaan krisis kredit macet, CAR tetap bisa naik bersamaan dengan ROA.
Hal itu berarti kredit macet yang terjadi tidak membuat bank meningkatkan jumlah cadangan kredit yang tidak dapat ditagih. Apabila bank terdapat kredit macet tak dapat ditagih, maka bank akan meningkatkan jumlah cadangan kredit yang tak dapat tertagih. Muncullah beban kredit tak tertagih yang akan mengurangi laba serta jumlah modal. Sehingga dalam keadaan tersebut, ROA dan CAR akan menurun yang akhirnya mengganggu kesehatan bank. Pada kenyataannya, jumlah cadangan kredit yang tak tertagih akan sebanding dengan besarnya kredit macet. Semakin besar jumlah kredit macet, maka semakin besar pula jumlah cadangannya, serta jumlah beban yang dapat mengurangi laba dan modal juga semakin besar. Nah, jadi itulah kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Nah, sekian dulu video dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.